Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan kita kali ini ya, pada sebuah kajian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, sebuah tema yang tidak boleh bagi seorang muslim itu ya tidak mengetahui atau tidak memahami ya atau beberapa poin atau beberapa prinsip dalam tema ini. Jadi tema ini adalah maksud dan tujuan dari disyariatkannya pernikahan ya. Ini termasuk tema bagian dari ilmu maqasidus syariah, maksud dari syariat. Ketika mensyariatkan sesuatu, ketika memerintahkan sesuatu, ya, atau ketika melarang sesuatu, maka syariat pasti memiliki hikmah, pasti memiliki tujuan, ya, pasti memiliki maqasid, wa ghayat, wa asrar. Disebutkan oleh para ulama di sebagian lafaz yang digunakan oleh para ulama ya seperti misalkan yang digunakan oleh Al-Imamul Juwaini rahimahullahu taala ya beliau menyebutkan istilah asrarus syariah, yakni rahasia yang ada di balik setiap perintah dan larangan yang ada di dalam syariat. Rahasia yang maksudnya adalah hikmah. Maksudnya adalah maksud dan tujuan atau hikmah dari setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya setiap yang ditetapkan dalam syariat, setiap yang ada di dalam syariat Islam itu memiliki maksud dan tujuan di baliknya. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Yang mengetahuinya maka mengetahuinya, yang tidak tahu maka tidak tahu. Ya, jadi ada sebagian maksud syariat, tujuan syariat atau hikmah dari hukum syariat tersebut ada yang diketahui oleh manusia, ada yang diketahui oleh bahkan seluruh manusia, seluruh orang. Ya, seperti misalkan ketika syariat membolehkan jual beli, maka semua orang bisa menyadari bahwa ya kalau misalkan jual beli itu dilarang oleh syariat, maka ini tentunya akan memberikan masyaqqah, memberikan kesulitan, ya, memberikan yakni kesempitan hidup. Kita tidak bisa memiliki akses kepada barang yang dimiliki oleh orang lain walaupun kita membutuhkan barang tersebut, ya. Kita tidak bisa membuat baju sendiri, ya. Oleh karena itu kita membutuhkan baju yang misalkan dihasilkan oleh orang-orang yang ahli dalam membuat baju. Maka kalau misalkan syariat mengharamkan jual beli, maka semua orang pasti berpikir, semua orang langsung paham ya maksud dan tujuan dan rahasia di balik dibolehkannya jual beli. Yaitu apa? Yaitu dalam rangka untuk yakni memberikan kelapangan hidup, memberikan kemudahan, at-taisir, memudahkan kepada manusia. Tidak hanya kepada kaum muslimin tapi kepada seluruh manusia. Khalas, rahmatan lil alamin. Baik, ada sebagian maksud dan tujuan dari syariat yang cuma diketahui oleh sebagian manusia tetapi tidak diketahui oleh sebagian orang yang lain. Misalkan hanya diketahui oleh para ulama, hanya diketahui oleh orang yang berilmu, hanya diketahui oleh orang yang telah mempelajarinya. Adapun orang yang tidak pernah mempelajarinya atau tidak mau mempelajarinya, maka dia akan tetap jahil, dia akan tetap tidak tahu dalam masalah tersebut. Kemudian ya ada juga maksud dan tujuan yang tidak tidak disampaikan, tidak disebutkan dalam dalil. Tidak semua atau semua orang tidak mengetahuinya, ya. Kecuali
dalam rangka bahwa itu adalah perkara ketaatan. Seperti misalkan, ya, semua orang tidak mengetahui mengapa demikian. Contoh misalkan, contohnya adalah mengapa sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur balik lagi 4 rakaat. Sholat asar tetap 4 rakaat. Kelas, tidak ada yang mengetahui maqasid di baliknya kecuali satu, yaitu perkara ketaatan. Itu adalah perkara ketaatan, perkara ta'abudiyah, perkara yang kita sami'na wa ta'na. Kelas, itu ya satu-satunya maksud dan tujuan yang kita ketahui, yaitu kita yakni ketika membaca dalil-dalil, kemudian kita mendapati hukumnya demikian, maka kita sami'na wa ta'na. Ini tidak kita ketahui ya apa hikmah di baliknya atau tujuan di baliknya kecuali satu, yaitu apa? Ini adalah perkara ta'budiyah dalam rangka ya merealisasikan penghambaan kita sebenar-benarnya, penghambaan kepada Allah, sami'na wa ta'na. Walaupun kita tidak mengetahui maksud dan tujuan di baliknya, tapi sami'na wa ta'na. Maka cukup ya dengan satu maksud tersebut sudah cukup untuk kita kemudian melaksanakan yakni hukum tersebut. Taib, sehingga kita melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, melaksanakan sholat isya 4 rakaat dan seterusnya ya. Itu karena kita sami'na wa ta'na, kita mendengar dan kita taat. Taib, di antara hukum syariat yang di dalamnya terdapat banyak sekali maqasid, di dalamnya terdapat banyak sekali maksud dan tujuan yang syariat maksudkan, di dalamnya banyak sekali hikmah yang syariat ingin tuju, yang ingin direalisasikan oleh syariat. Itu adalah pembahasan tentang masalah pernikahan, ya, masalah nikah. Maka masalah nikah atau masalah pernikahan ini adalah sebuah tema yang sangat penting, ya, yaitu karena ini yakni adalah sebuah tema yang di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat besar. Ya, di dalam pernikahan terdapat atau tersimpan banyak kebaikan. Akan tapi kalau misalkan seseorang itu tidak berilmu di dalamnya, sehingga kemudian dia terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan, ketergelinciran-ketergelinciran, maka kebaikan yang banyak tersebut bisa jadi berubah menjadi keburukan. Ya, oleh karena itu para ulama dari generasi ke generasi memberikan perhatian yang besar dalam masalah pernikahan, menjelaskan hukumnya, menjelaskan ya perinciannya, menjelaskan apa yang akan dihadapi ketika seseorang ya sebelum menikah, ketika ya akad nikah dan setelah pernikahan. Maka itulah mengapa penting sekali bagi kita untuk mempelajari ya apa saja maksud syariat, apa saja tujuan syariat yang dimaksudkan oleh syariat tentang pernikahan. Apa saja hikmah yang ingin direalisasikan oleh syariat Islam, yakni apa saja hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah nikah. Ya, ini tema yang sangat penting. Kenapa? Karena manusia terbagi menjadi beberapa kategori ya dalam masalah ini. Ada manusia yang tidak memperhatikan hukum syariat. Khalas, yakni dia berzina, dia mengambil jalan yang haram ya dalam masalah-masalah yang terkait dengan pernikahan. Ya, dia yakni tidak peduli dengan syariat nikah, tidak peduli dengan syariat Islam ya, sehingga dia melakukan praktek perzinahan dan kumpul kebo dan seterusnya begitu ya, tanpa melalui akad yang sahih. Maka ini tentunya adalah manusia yang yakni halik, manusia yang hancur, manusia yang akan yakni diancam oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang besar. Mengapa? Karena tidak taat kepada syariat. Kemudian kategori kedua dari manusia adalah yakni orang yang menganggap pernikahan itu sebagai perkara kebiasaan, perkara adat istiadat ya. Jadi ketika dia menikah maka khalas ya, karena memang waktunya saya menikah. Ya, tidak ada niatan di baliknya, tidak ada niatan di dalam hatinya karena ini ingin menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal menikah adalah sunnah. Ya, bisa wajib bagi sebagian orang, bisa makruh bagi sebagian orang dan seterusnya. Bisa mubah bagi sebagian orang. Akan tapi hukum asalnya adalah sunnah. Itu termasuk perkara yang diperintahkan dalam syariat dengan perintah yang bersifat sunnah, hukum asalnya.
Ya, akan tapi terkadang bagi sebagian orang perintah sunnah tersebut bisa menjadi perintah wajib, ya. Dan bagi sebagian orang perintah sunnah tersebut bisa turun menjadi mubah, atau bahkan bagi sebagian orang perintah sunnah tersebut bisa menjadi larangan yang bersifat makruh, atau bahkan larangan yang bersifat haram dan seterusnya. Ya, itu kita bahas di yakni majelis lain insyaallah taala. Akan tapi cukup kita katakan sekarang hukum asal menikah adalah sunnah. Maka orang tersebut tidak kepikiran dengan masalah itu. Dia tidak tidak menganggap masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah. Tidak menganggap ketika dia membahas tema nikah begitu ya, kapan antum nikah, maka yang dipikirkan adalah masalah ini adalah perkara kebiasaan, perkara adat istiadat, yang namanya manusia kalau sudah umur sekian ya memang nikah begitu ya. Bukan dalam rangka meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Maka tentu orang ini ya dari segi pahala dia tidak mendapatkan pahala ya atas pernikahannya tersebut, atas yakni perbuatannya tersebut, karena innamal a'malu binniyat, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia tidak meniatkan untuk al-imtithal, untuk taat kepada Allah, maka khalas, yani dia tidak mendapatkan pahala. Kemudian kategori ketiga dari manusia adalah orang yang menyadari bahwa nikah adalah ibadah. Orang yang menyadari bahwa dia menikah ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka meneladani Nabi Muhammad SAW, ya akan tapi titik. Dia tidak mengetahui apa hikmah di balik pernikahan. Apa maksud syariat setelah dia menikah? Apa yang diinginkan oleh syariat? Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika dia menikah. Dia tidak mengetahui itu, tapi dia cukup mengetahui hukumnya sunnah, hukum asalnya sunnah. Ini adalah salah satu dari sunnah Nabi Muhammad SAW, maka saya nikah. Maka ini tentunya ya ini adalah kategori ketiga dari manusia, lebih baik dari dua kategori pertama, dan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tersebut. Akan tetapi kemudian ada manusia kategori keempat, ya, manusia kategori keempat yaitu orang yang dia mengetahui bahwa menikah itu adalah bagian dari syariat Allah, bagian dari syariat Islam, bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dia juga mengetahui apa saja maksud dan tujuan dan hikmah dan rahasia yang ada di balik yakni pernikahan tersebut, yang dikehendaki oleh syariat, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang jenis keempat ini, orang kategori keempat ini selain dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan mendapatkan basirah. Basirah atas misalkan setiap permasalahan yang mungkin ada ketika dia mengarungi bahtera rumah tangganya. Dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala biidznillah taala ketika misalkan dia telah masuk dalam pernikahannya tersebut. Mengapa demikian? Karena dia mengetahui apa maksud dan tujuan dan hikmah yang dikehendaki oleh syariat dalam pernikahan tersebut. Maka itulah mengapa tema ini menjadi sangat penting, ya, yaitu membahas tentang maqasidus syariah fi zawaj atau fin nikah, yaitu maksud syariat dari pernikahan. Maksud dan tujuan syariat di balik pernikahan. Maka yang kita maksud dengan maqasidun nikah atau maqasiduz zawaj itu adalah al-masalih, yaitu maslahat-maslahat atau hikmah-hikmah atau maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat, yang dimaksudkan oleh syariat, yang dikehendaki oleh syariat, ya, di dalam pernikahan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa wajib bagi seseorang, ya, untuk memperhatikan maqasid dari pernikahan, untuk memperhatikan apa maksud dan tujuan dan hikmah yang ada di balik pernikahan. Beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, fa innan nikah maqsuduhu al-istimta' was-silah wal-ishrah was-suhbah. Ya, beliau menyebutkan beberapa maksud dari pernikahan yang itu akan kita bahas
satu persatu walaupun secara ringkas biidznillah taala. Ya, beliau berkata sesungguhnya nikah tujuannya adalah untuk istimta', yakni berlezat-lezat antara suami dan istri. Wasilah, ya, membangun ikatan antara dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal, kemudian saling mengenal, ya, dipersatukan oleh hubungan pernikahan. Ya, jadi antara keluarga besar kemudian bisa, yakni terjalin hubungan dengan keluarga besar yang lain. Ya, tidak hanya suami dan istri tersebut yang kemudian saling berhubungan, akan tapi keluarga besar ini yang awalnya tidak saling mengenal akhirnya menjadi mengenal. Kemudian wal ishr, ya, salah satu maksud dari pernikahan adalah adanya muamalah, adanya yakni interaksi, ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat antara suami dan istri tersebut, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara seseorang dengan mertuanya dan orang dengan menantunya dan seterusnya. Kemudian was-suhbah, yaitu di antara maksud dari syariat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah as-suhbah, yakni memiliki sahabat. Ya, tentunya sahabat yang paling dekat setelah seseorang menikah adalah pasangannya sendiri, istrinya atau suaminya. Dialah yang tinggal bersama, dialah yang kemana-mana, yakni yang saling bertukar pemikiran, bertukar perasaan dan seterusnya, ya, saling curhat, masya Allah, dan lain sebagainya, saling tolong menolong dalam menuntut ilmu, saling tolong menolong dalam pekerjaan, saling tolong menolong dalam macam-macam urusan rumah tangga semuanya. Ini terwujudnya as-suhbah, terwujudnya pertemanan. Itu mengapa kemudian kita masuk pada tema kita harus mencari teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu bergantung pada agama teman dekatnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, bal huwa a'la darajatis suhbah. Bahkan nikah nikah itu memberikan derajat suhbah, derajat pertemanan yang paling tinggi. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengapa demikian? Karena ini adalah istrinya sendiri atau suaminya sendiri, pasangannya sendiri, begitu ya. Jadi ini adalah a'la darajatis suhbah. Pertemanan yang derajatnya paling tinggi, pertemanan yang paling dekat dengan dia. Ya, sehingga sangat ditekankan oleh syariat, sangat ditekankan oleh para ulama dari generasi ke generasi untuk memilih, ya, teman yang baik, untuk memilih, yakni pasangan yang baik, atau sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang untuk memilih teman safar yang baik, yakni safar dalam mengarungi kehidupan, yakni dunia dan akhirat, insyaallah. Faman laisa qasduhu ayyashaba wala yastamti' wala ayyuwasil wa yu'ashir bal ayyufariqa li ta'uda ila ghairihi fa huwa kadhib. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, adapun orang yang tujuannya ketika menikah itu bukan untuk menjalin pertemanan dengan pasangannya tersebut, ya, tidak juga untuk istimta', saling berzat-lezat antara keduanya seperti jima dan selainnya. Kemudian juga tidak ingin untuk menjalin ikatan silaturahim antara keluarga dengan keluarga. Kemudian juga tidak juga ingin mewujudkan adanya, yakni al-isyrah, adanya interaksi dan hubungan yang baik, muamalah yang baik antara suami dan istri tersebut. Akan tapi tujuan dia menikah adalah untuk nanti istrinya itu ditalak, supaya istrinya tersebut bisa kembali kepada suaminya sebelumnya yang telah mentalak 3 kali, ya, si istri tadi. Ya, sehingga maka ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kadzib, ya, ini dusta, pendusta. Ini tidak sesuai dengan maksud syariat. Baik, maka itulah mengapa, ya, ketika seseorang itu misalkan dia melakukan pernikahan, akad nikahnya secara zahir sah, ya, syarat-syarat nikahnya yang lain dipenuhi. Akan tapi dari sisi niat dia melakukannya dalam rangka untuk sekedar supaya perempuan ini bisa kembali kepada suaminya yang lama yang telah mentalaknya 3 kali, maka ini pernikahannya tidak sah dan haram, ya. Maka itulah mengapa kita wajib untuk mempelajari apa saja, ya, maqasid, apa saja maksud dan tujuan yang ada di balik pernikahan yang itu dikehendaki oleh syariat untuk direalisasikan. Maka maqasid
dari pernikahan ada beberapa, kita akan menyebutkan beberapa saja ya. Yang utama ada dua. Ya, itu disebut sebagai maqasid asliyah. Maqasid asliyah maknanya adalah maksud dan tujuan yang utama yang dikehendaki oleh syariat terkait pernikahan. Maka maqasid asliyah yang pertama, ya, maqasid utama yang pertama adalah menghasilkan anak keturunan yang soleh dan memperbanyak kaum muslimin, ya, at-tanasul wa takthirul ummah al-muhammadiyah, ya, takthirul ummah al-islamiyah, yaitu menghasilkan anak keturunan yang soleh, waladun soleh, dan memperbanyak kaum muslimin. Ini maqasid, ini maksud yang paling utama dari pernikahan yang dikehendaki oleh syariat. Yakni apa? Seseorang menikah, tujuan utama yang harus dia niatkan ketika menikah, selain ya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, selain meneladani sunnah Nabi, meneladani Nabi Muhammad SAW, menjalankan sunnah beliau, maka maksud utama, tujuan utama yang harus dipikirkan oleh seseorang, yang harus dihadirkan niat tersebut oleh seseorang, itu adalah yakni dia dengan pernikahannya tersebut ingin menghasilkan anak keturunan yang soleh dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Baik. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala adalah kalian itu ya atau di antara tanda dari Allah Subhanahu wa taala pada kalian, yaitu adalah Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum azwaja, dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan. Dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan. Dari ayat ini ya sebagian ulama beristidlal, berdalil bahwa haram hukumnya dan tidak sah hukumnya pernikahan antara manusia dengan jin. Ya, mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An khalaqalakum min anfusikum azwaja." Ya, Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri. Yakni harus sesama manusia. Jin sesama jin, manusia sesama manusia. Adapun pernikahan antara manusia dengan jin, walaupun ini maudhi'ul khilaf, ini adalah yakni ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, akan tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah tidak boleh dan tidak sah. Mengapa demikian? Di antara dalilnya adalah ayat ini. Ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan. Dan di antara dalil lainnya adalah karena kalau itu misalkan dibolehkan, maka perempuan yang kemudian tidak diketahui menikah, tapi tiba-tiba hamil, maka dia bisa berkilah, yakni anak menikah dengan jin. Yani tidak ada yang bisa mengganggukan. Saksinya dari jin semua. Maka tidak bisa kita kemudian yakni mengecek apakah dia memang betul menikah atau tidak. Dan itu akan membuka pintu keburukan. Ya, orang akan bermudah-mudahan untuk berzina, kemudian setelah hamil, padahal tidak ada undangan sebelumnya, maka kemudian dikatakan anak menikah dengan jin. Alhamdulillah min dzalik. Maka di sini kita lihat, kita lanjutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun." Taib. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya beberapa maksud dari pernikahan di sini. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram ya kepada pasangannya tersebut, dengan pasangannya tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang mawaddah, ya cinta antara suami dan istri, maknanya jima'. Kemudian di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, ini penafsiran yang disebutkan oleh, kalau tidak salah, Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud rahmah adalah al-walad. Yang dimaksud rahmah, kasih sayang, adalah yakni al-walad, yaitu anak.
Dan tentunya ini bukan takwil ya Mas saya, tentunya karena ini kita tidak sedang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sedang berbicara tentang pernikahan, ya. Tentang pernikahan, maka kemudian yakni itu bisa kita pahami, kita bisa bayangkan. Kalau sifat Allah kan nggak bisa kita bayangkan, nggak boleh kita membayangkan. Jadi harus strict pada apa yang disebut di dalil. Rahmah ya rahmah, mawaddah ya mawaddah. Kalau misalkan itu memang disebutkan di dalil demikian begitu ya. Kalau ini tentang sifat Allah. Kalau rahmah, sifat Allah rahmah ya khalas rahmah. Tapi kalau misalkan di sini kita berbicara tentang pernikahan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian hubungan suami istri, di antara suami istri ini mawaddah sama rahmah. Maka ya seorang ulama, apalagi seorang ahli tafsir, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bisa beristihad, beliau bisa beristimbat. Apa mawaddah yang dimaksud dalam ayat ini? Apa rahmah yang dimaksud dalam ayat ini? Apa mawaddah dalam konteks antara suami dan istri? Apa rahmah dalam konteks antara suami dan istri? Tentunya ya ini banyak kaidah tafsir yang ada dalam yang terkait dengan ayat ini, sehingga hasil istihad tafsir yang dihasilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata mawaddah itu adalah jima'. Kenapa? Karena itu adalah yakni tanda paling besar adanya mawaddah. Ya, tanda paling besar adanya mawaddah. Ketika seorang suami tidak mau berjima lagi dengan istrinya selama ya lebih dari 4 bulan, maka itu tanda tidak adanya mawaddah. Kemudian rahmah itu adalah anak, ya. Karena disebutkan setelah mawaddah. Kalau mawaddah kita pahami, yakni komponen utamanya adalah jima, maka hasil dari jima adalah walad. Yakni ini di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ini seorang sahabat yang didoakan untuk bisa memahami tafsir dari kitabullah, didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian juga di antara dalil mengapa maksud ini adalah maksud utama, yakni maksud menghasilkan anak keturunan yang soleh dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Yaitu orang-orang yang berkata, "Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana min azwajina." Ya, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari wa dzurriyyatina, dari keturunan kami, qurrata a'yun. Ya. Qurrata ayun, yakni penyejuk mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni pemimpin dalam kebaikan, pemimpin dalam ilmu, pemimpin dalam ketaatan. Maka di sini kita lihat orang-orang yang beriman tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun." Disebutkan di situ dzurriyyah. Disebutkan di situ ya anak keturunan. Maka itu menunjukkan bahwa yakni itulah maksud dari pernikahan, yaitu menghasilkan anak keturunan yang soleh tentunya, ya, yang soleh. Karena disebutkan setelahnya qurrata ayun, penyejuk mata, ya, yang namanya qurrata ayun itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni orang yang taat kepada Allah, berbuat kebaikan sehingga kemudian mata yang melihatnya, mata orang tua yang melihatnya itu menjadi sejuk, baik sejuknya tersebut di dunia ataupun sejuknya di akhirat, dua-duanya. Yakni penyejuk mata di sini tidak hanya ketika orang tuanya melihatnya di dunia, kemudian menjadi senang begitu ya, karena anaknya soleh, anaknya bertakwa kepada Allah, akan tapi juga penyejuk mata tersebut juga berlaku nanti di akhirat. Ya, jadi ini dalil bahwa menghasilkan anak keturunan yang soleh dan memperbanyak jumlah kaum muslimin itu maksud utama dari pernikahan. Taib. Kemudian kalau misalkan kita lihat tadi ya, maksud pertama tadi disebutkan kalimatnya adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin. Nah, ini tentunya dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam." Ya, nikahilah orang yang al-wadud, ya, yang mencintai, al-walud, yang subur,
fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku ya ini senang ketika umatku itu, ya kata Nabi Muhammad SAW, ketika umatku lebih banyak daripada umat-umat yang lain. Maka di sini kita lihat ini adalah isyarat bahwa memperbanyak jumlah kaum muslimin yang tentunya tidak hanya sekedar memperbanyak jumlahnya saja, akan tapi juga harus kualitasnya, ya, karena sekedar jumlah, sekedar kuantitas, maka itu bisa bisa jadi seperti buih di lautan, ya. Akan tapi yang dimaksud adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi dengan kata lain, maksud utama yang pertama dari pernikahan adalah menghasilkan anak keturunan yang saleh, ya, kemudian memperbanyak jumlah kaum muslimin. Nah, itu mengapa kemudian para ulama menjelaskan bahwa maksud utama ini akan tercermin dalam hukum-hukum syar'i yang ditetapkan oleh syariat, ya, dalam masalah pernikahan. Jadi ketika syariat sudah menghendaki suatu maksud, ketika sudah menghendaki suatu tujuan, ketika sudah menghendaki suatu hikmah untuk direalisasikan, ya, maka itu akan terlihat, itu akan terwujud dalam hukum-hukum syar'i yang ada di bab-bab pernikahan. Contohnya misalkan, seseorang tidak boleh melakukan azl. Apa itu azl? Azl itu adalah ketika suami jima dengan istrinya, kemudian ketika sudah yakni mendekati puncak syahwatnya, maka suaminya tersebut mencabut zakarnya, ya, dalam rangka supaya istrinya tidak hamil. Nah, maka ini hukum asalnya adalah tidak boleh. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berkata makruh, ada yang berkata haram. Ya, ana lebih cenderung pada haram kecuali jika ada izin dari istri atau ada hajah untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi kalau ada izin dari istrinya, tentunya kalau diasumsikan ini istrinya adalah orang merdeka, ya, karena bisa jadi si laki-laki tersebut jima dengan budak perempuannya. Ya, maka tidak perlu izin dari budak perempuan. Tapi alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan, ya, sudah tidak ada perbudakan sejak lama. Jadi seseorang boleh melakukan azal kalau ada izin dari istrinya atau ada hajah, ada kebutuhan. Ya, ini apa contohnya kebutuhan? Ya, ini misalkan kalau misalkan ini hamil sekarang, maka bakal ada masyakoh, ada kesulitan begitu, ya. Bisa kita tunda sebentar misalkan begitu, karena misalkan istrinya masih kuliah atau terserah. Ya, jadi tentunya asalkan itu dipertimbangkan maslahat dan madorotnya. Kalau memang itu adalah hajah yang bisa dipertimbangkan, maka itu boleh untuk melakukan azal tersebut, ya. Tapi dari mana kita bisa mengetahui itu hajah yang bisa dipertimbangkan atau tidak? Ya, kita bisa mengetahuinya dengan ilmu. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Taib. Kemudian ini, ya, di antara contoh, yakni hukum syar'i yang kemudian terpengaruh oleh maksud utama dari pernikahan tadi, gitu, ya. Yaitu tidak boleh melakukan azl, karena ketika seorang melakukan azl tanpa ada izin dari istri atau tanpa ada hajah, dia sekedar melakukan azl. Setiap jima dengan istrinya azl terus, begitu, ya. Maka ini bertentangan dengan maksud syariat. Dan kaidahnya adalah maksud dari mukallaf harus selaras dengan maksud dari syariat. Baik, maksud dari mukallaf harus selaras. Kalau tidak selaras, maka ini, ya, ini bisa jadi berdosa. Ya, bisa jadi berdosa atau bahkan, ya, bisa jadi itu tidak sah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ketika seseorang nikah tujuannya adalah untuk supaya istrinya tersebut bisa kembali lagi, ya, sekedar supaya, yakni ingin menjadikan si perempuan tadi bisa kembali lagi dengan suaminya yang lama, gitu, ya. Maka zahirnya bisa jadi akad nikahnya sah, akan tapi karena adanya niat tersebut, maka ini menjadikan akadnya tidak sah. Baik, di sini kita lihat, yakni jadi melakukan azl itu tidak boleh. Kemudian
hukum syar'i yang kedua yang kemudian terpengaruh oleh maksud utama dari pernikahan ini adalah eh, yang disebutkan oleh para ulama, tidak boleh bagi kita untuk misalkan minum obat atau melakukan treatment medis tertentu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan syahwat. Bisa jadi ada sebagian orang, apalagi di zaman teknologi yang canggih seperti ini, ya, itu bisa jadi bisa diusahakan. Ya, ketika seseorang yakni melakukan perawatan atau treatment suatu tindakan medis tertentu atau minum obat tertentu sehingga ya syahwatnya dihabiskan sama sekali, yakni dihilangkan sama sekali atau dikurangi. Ya, maka ini hukum asalnya adalah haram, tidak boleh. Kecuali lagi-lagi, kecuali kalau ada masalah. Misalkan syahwatnya tersebut terlalu besar, misalkan sangat ekstrim, misalkan, maka bisa jadi itu dibolehkan untuk ada tindakan medis tertentu untuk mengurangi syahwatnya. Kemudian juga ya di antara hukum syar'i yang terkait dengan maksud utama dari pernikahan ini yaitu menghasilkan anak keturunan yang soleh dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ya, di antara hukum syar'i yang kemudian terpengaruh oleh maksud ini adalah tidak boleh bagi kita untuk memiliki prinsip child free. Ya. Ini prinsip child free. Apa itu yang dimaksud dengan child free? Yaitu berprinsip untuk tidak mau memiliki anak sama sekali dalam pernikahannya. Ya, prinsip ini banyak dilakukan oleh orang-orang kafir di barat sana. Akan tapi kemudian bisa jadi ada yang kemudian tertular, ya, di antara kaum muslimin ada yang kemudian memiliki prinsip ini, ya, padahal tidak ada uzur baginya untuk demikian. Maka ini tidak boleh, ya. Ini tidak sesuai dengan maksud syariat tadi, ya. Tidak sesuai dengan maksud syariat. Ketika yakni seseorang kemudian menikah, kemudian dia menikah dengan ada niatan dari awal atau yakni misalkan niatnya baru muncul di tengah-tengah setelah menikah, dia meniatkan untuk supaya dia tidak mau ada anak sama sekali, begitu ya. Maka ini selain haram, sebagian ulama menilai bahkan pernikahannya menjadi yakni tidak sah atau batil. Ya, karena kaidahnya adalah setiap natijah dari perbuatan, setiap konsekuensi dari perbuatan yang kemudian itu tidak diinginkan, maka itu menghasilkan perbuatan yang tersebut tidak sah. Ini perkataan sebagian ulama, ya. Dan bisa jadi ya sepertinya memang ada khilaf dalam masalah ini. Akan tapi Anda sebutkan ini dalam rangka untuk yakni menjelaskan betapa bahayanya prinsip ini, begitu ya. Nah, kaidah ini benar kalau kita lihat misalkan di sebagian kasus kaidah tersebut benar. Yakni misalkan ketika orang nikah dengan niat talak, misalkan. Dia menikah, mau menikahi seseorang kemudian tapi dia sudah niatkan nanti tahun depan Anda mau talak ini. Atau misalkan contohnya yang tadi, ya, dia menikahi seorang perempuan hanya supaya perempuan tersebut bisa kembali lagi ke suaminya yang lama yang telah mentalaknya 3 kali, ya. Sebagaimana kita tahu si perempuan tersebut tidak bisa yakni menikah lagi dengan suami lamanya kecuali si istrinya tersebut, si perempuan tersebut menikah dengan orang lain, gitu ya. Setelah menikah dengan orang lain kemudian ditalak, baru kemudian bisa kembali lagi ke suaminya yang lama. Maka ketika seseorang itu menikahi perempuan tersebut dengan yakni tidak mengharapkan natijah dari pernikahan sama sekali kecuali satu tadi, yaitu supaya si perempuan ini bisa kembali lagi ke suami lamanya, maka pernikahan ini tidak sah. Ya. Nah, kemudian sebagian ulama menjelaskan, bagaimana dengan orang yang natijah yang tidak diinginkan adalah anak. Ya, konsekuensi dari pernikahan yang tidak dia inginkan adalah anak. Yakni prinsip child free. Maka sebagian ulama berkata ini sama dengan itu sama-sama tidak sah pernikahannya. Kalau ada orang menikah dengan tujuan dari awal sudah mikir, Anda tidak mau memiliki anak dari hubungan pernikahan ini, maka sebagian ulama berkata pernikahannya tidak sah. Dan ini ada khilaf, ya, yakni
tentunya Ana belum menelaah secara menyeluruh dalam masalah ini, akan tapi ya kemungkinan besar ada khilaf sebagaimana dalam masalah-masalah lain yang terkait dengan ini juga ada khilaf. Tapi maksud Ana adalah yakni lihat bagaimana para ulama bisa sampai pada pendapat tidak sahnya pernikahan tersebut, menunjukkan besarnya bahayanya prinsip ini. Baik. Jadi ini adalah yakni maksud utama yang paling utama dari pernikahan. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan bagaimana kalau misalkan yakni seseorang tidak kunjung dikaruniai anak, ya. Bagaimana orang-orang yang sudah lama menikah tapi kemudian yakni tidak kunjung diberikan rizki berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tentunya bagi orang-orang tersebut ya janganlah bersedih. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, yahbu liman yasha inatha, ya, yakhluqu ma yasha. Jadi kita bahas satu-satu. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Yahbu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, akan tapi kemudian Allah menjadikan siapapun yang Allah kehendaki akim, yaitu tidak bisa menghasilkan anak keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berilmu dan juga maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka di sini kita lihat kalau kita bahas satu persatu, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakni untuk menjelaskan kepada kita bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita sadar bahwa ini kita adalah hamba Allah. Kita harus sadar bahwa kita adalah hamba Allah, ya, dan setiap yang Allah tetapkan itu pasti adalah kebaikan dan maslahat bagi kita. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Ya, karena ini adalah kerajaan Allah. Setelah disebutkan sebelumnya, ini semua adalah kerajaan Allah. Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Yahbu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni anak laki-laki, anak perempuan, ya, disebutkan pertama. Anak perempuan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan kemudian Allah memberikan anak laki-laki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Allah yakni mempertemukan antara laki-laki dan perempuan sehingga kemudian menghasilkan anak laki-laki dan perempuan juga. Maka di sini para ulama mencontohkan, ya, kalau di kalangan para nabi dan rasul yang diberikan cuma anak perempuan saja, Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Beliau diberikan 2 putri, akan tapi beliau tidak diberikan anak laki-laki sama sekali. Kemudian dari kalangan nabi dan rasul yang diberikan anak laki-laki saja, tidak diberikan anak perempuan, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak laki-laki. Ya, Ismail wa Ishaq. Sedangkan beliau tidak memiliki anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Kemudian ada di antara nabi dan rasul yang diberikan anak laki-laki dan perempuan. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapapun yang Allah kehendaki aqima, yakni tidak bisa menghasilkan anak keturunan. Contohnya dari nabi dan rasul yang tidak bisa menghasilkan keturunan adalah, atau yakni contoh dari nabi dan rasul yang Allah tidak beri, ya, anak keturunan adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa, ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi itu di antara contoh nabi dan rasul yang kemudian tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, sebagian cuma memberikan anak perempuan, sebagian cuma Allah cuma memberikan anak laki-laki, sebagiannya diberikan anak laki-laki dan perempuan, dan sebagiannya tidak diberikan anak keturunan.
semuanya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi dan rasul bisa tidak diberikan anak keturunan oleh Allah, maka ya ketahuilah itu berarti itu bukan yakni tanda kurangnya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi jangan bersedih misalkan ada di antara kita yang misalkan ya belum diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk yakni mewujudkan maksud utama dari pernikahan ini. Maksud utama dari pernikahan tadi apa yang kita sebutkan? Menghasilkan anak keturunan yang soleh, memiliki anak keturunan yang soleh. Salah satu yakni yang akan menjadi sumber dari pahala jariah kita kelak. Awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, Taib. Ini maksud yang pertama, maksud utama yang pertama dari pernikahan. Maksud utama yang kedua dari pernikahan adalah yakni agar seseorang itu bisa menjaga nasab dan kemaluannya. Ya, jadi maksud dan tujuan dan hikmah dari disyariatkannya pernikahan, yang maksud utama yang poin kedua adalah agar terjaga nasab dan agar terjaga kemaluan. Yani supaya seseorang itu menjauh dari zina, ya, supaya seseorang itu terhindarkan dari zina. Dan tentunya ketika seseorang berzina maka nasabnya kemudian yakni kacau balau, ya, tidak bisa dinasabkan kepada orang tersebut anak hasil zina. Sehingga tentunya yakni di antara maksud dari syariat terjaganya nasab, terjaganya yakni mana yang bisa kemudian dinikahi dan tidak bisa dinikahi dan seterusnya, ya, terjaganya kemaluan, ya, terhindar dari zina, ini tujuan utama dari syariat ketika mensyaratkan pernikahan. Sehingga kalau misalkan seseorang menikah tapi kemudian masih zina, maka dia tidak melaksanakan maksud syariat ini. Pernikahannya dia mungkin ketika nikah dulu, yakni ketika dia menikah, dia kepikiran, Masya Allah, ini anak dalam rangka melaksanakan hukum Allah atau melaksanakan syariat Islam. Pernikahan itu adalah salah satu ibadah yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kemudian dia tidak menghadirkan maksud yang kedua ini, ya, yaitu maksud dari pernikahan adalah terjaganya kemaluan. Kalau dia cuma sekedar yakni mengetahui bahwa menikah itu disyariatkan, ya, ketika menikah dulu dia mengetahui hal tersebut, ya, akan tapi kemudian dia tidak melaksanakan, dia tidak berusaha mewujudkan maksud dari syariat. Maksud syariat yang kedua ini yaitu apa? Menjaga kemaluannya, terhindar dari zina, menjauhi zina. Maka ini berarti orang tersebut ya tidak memiliki basirah. Yang kita sebutkan tadi, menikah tapi masih zina, menikah tapi masih terjatuh kepada perbuatan yang keji tersebut. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita ringkas saja karena insya Allah ya semua orang mengetahui. Tentunya masih banyak perincian di sini, ya, yang terkait dengan maksud yang kedua ini, gitu ya. Tidak hanya menjaga kemaluan di sini berarti sebenarnya tidak hanya yakni menghindari zina, akan tapi menghindari juga bentuk-bentuk nikah yang itu dilarang oleh syariat. Ada banyak jenis nikah yang dilarang oleh syariat, akan tapi sebenarnya itu ya tidak cukup kalau kita bahas di sini sekarang. Itu tempatnya di pembahasan fikih ketika kita membahas masalah fikih nikah, ya, taib. Tapi intinya di maksud yang kedua, maksud utama yang kedua dari pernikahan, kita mengetahui yaitu nikah itu adalah supaya nasab terjaga, ya, supaya nasab terjaga. Kalau nasab terjaga maka ya ini kita akan terhindar dari misalkan menikahi orang yang itu sebenarnya mahram kita, misalkan, ya, sebenarnya tidak boleh menikahi dia, akan tapi malah menikahi dia, maka ini ya ini nasab akan menjadi kacau balau. Kemudian ya di antara maksud yang kedua dari pernikahan adalah menjaga kemaluan, terhindar dari zina. Sehingga ketika seorang sudah menikah tapi masih tergelincir ke dalam zina, maka ini adalah dia berarti tidak mewujudkan maksud yang kedua dari syariat,
ketika syariat mensyariatkan pernikahan. Baik, sekarang kita masuk pada maqasid yang sekunder atau maqasid yang tabaiyah ya. Walaupun kita sebut sekunder akan tapi ini sama-sama pentingnya ya, akan tapi ini sama-sama pentingnya. Kita bedakan antara utama dan sekunder sebenarnya adalah para ulama menyebutkan ya, perbedaan antara maqasid asliyah dan maqasid tabaiyah itu adalah maqasid asliyah itu adalah yakni tidak terkait dengan orang yang melakukan pernikahan tersebut. Jadi seperti tadi misalkan ya, terjaganya nasab, terjaganya yakni umat Islam sehingga umat Islam tetap ada. Bayangkan kalau misalkan seluruh kaum muslimin tidak nikah dan yakni tidak punya anak, maka tentunya kaum muslimin akan berkurang dan seterusnya begitu ya. Maka terjaganya umat Islam, terjaganya nasab. Nah, ini ya sesuatu yang tidak terkait dengan perbuatan individu-individu yang menikah tadi gitu ya. Makanya disebut maqasid asliyah, maqasid utama. Adapun maqasid tabaiyah, maqasid sekunder adalah maqasid yang terkait dengan individu-individu. Ya, kita langsung contoh supaya gampang. Contoh misalkan maqasid tabaiyah. Yang pertama adalah supaya yakni terwujud istimta antara suami dan istri sehingga terwujudlah misalkan yakni penghalang yang bisa mendekatkan seorang pada zina. Ini masih terkait dengan maksud yang kedua tadi, maksud utama yang kedua yaitu menghindarkan seseorang dari zina. Yakni tidak ada perzinahan, tidak ada zina di muka bumi. Nah, itu maksud utama. Makanya tidak terkait sebenarnya dengan manusia gitu, tidak terkait dengan perbuatan individu. Zina dihindari, zina ingin dijauhkan karena dia adalah keburukan gitu ya. Tapi maqasid tabaiyah yang kita bahas sekarang adalah bagaimana seorang individu yang sudah nikah, bagaimana dia supaya semakin terbentengi dari zina. Maka istimta antara suami dengan istri itu adalah maqasid tabaiyah yang dibahas di sini. Ya, ketika seseorang itu istimta berlezat-lezat dengan antara suami dengan istri, maka ini tentunya akan semakin menjauhkan orang tersebut dari zina, semakin membentengi orang tersebut dari zina. Ya, ini maqasid tabaiyah yang ingin dituju oleh syariat. Sehingga ketika seseorang ya kemudian yakni menikah, tapi kemudian tidak melakukan istimta, tidak mau istimta dengan istrinya misalkan ya, istrinya dibiarkan begitu saja, maka ya ini tentunya akan berakibat pada tidak terwujudnya maqasid utama yang pertama, bagaimana menghasilkan anak keturunan. Kalau misalkan istimta saja tidak mau begitu ya. Kemudian juga ya ketika kemudian dia tidak istimta dengan istrinya, maka kalau dia punya syahwatnya akan disalurkan kemana? Nah, ini akan ya berujung pada hancurnya maqasid yang utama yang kedua, yaitu ini akan mendekatkan kepada zina. Sehingga itulah mengapa maqasid tabaiyah di sini ya dia adalah semacam yakni bumper begitu ya, semacam pintu gerbang. Kalau ini dirusak, maka maqasid utama yang pertama ataupun yang kedua bisa jadi rusak. Tapi kalau ini dijaga, maka dua maqasid utama dari pernikahan yang telah kita sebutkan tadi, itu akan yakni menjadi lebih terjaga. Baik, jadi ini adalah yakni maqasid tabaiyah yang pertama, maqasid sekunder yang pertama dari pernikahan. Ya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Ya, fal'ana bashiruhunna. Sekarang bashiruhunna. Yang dimaksud bashiruhunna di sini maksudnya adalah istimta tadi ya, berlezat-lezat dengan istri, atau istri berlezat-lezat dengan suami, suami berlezat-lezat dengan istri, istri berlezat-lezat dengan suami. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang Allah tuliskan bagi kalian, yakni anak. Jadi di ayat ini terkait tentang Ramadan ya, ketika sudah malam hari, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya, maka sekarang ya bersenang-senanglah dengan mereka, dengan istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tuliskan bagi kalian. Sebagian ulama beristinbat
Ya, kalau ingin cepat dapat momongan, maka ya perbanyak jima di malam hari bulan Ramadan berdasarkan yakni ayat ini. Tapi ini cuma dari sisi isyarat saja ya, tidak ada yakni bukan merupakan pendalilan yang tegas, akan tapi ini isyarat saja. Baik. Kemudian kita lihat, jadi ini maqasid tabaiyah yang pertama. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud istimta tentunya istimta yakni berlezat-lezat dengan istri atau istri dengan suami itu tentunya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak boleh istimta dengan sesuatu yang telah dilarang oleh syariat. Bagaimana kita mewujudkan maksud syariat berlezat-lezat dengan istri atau berlezat-lezat dengan suami begitu ya. Tapi kemudian caranya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syariat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tidak mungkin, betul tidak? Yani maksud dan tujuan yang dicapai akhirnya akan menjadi menjadi batil. Jadi tidak mungkin maksud syariat itu terwujud dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika seseorang berlezat-lezat dengan istrinya, atau misalkan ya di antara contoh berlezat-lezat adalah jima begitu ya, melalui jalur belakang misalkan yang telah dilarang oleh syariat. Taib, maka ini tentunya adalah tidak mungkin maksud syariat tercapai dengan sesuatu yang haram seperti ini. Taib. Kemudian maqasid tabaiyah yang kedua, karena waktu kita sudah cukup mepet ini ya. Maqasid tabaiyah yang kedua adalah supaya terwujud al-infaq ala zaujah, yakni supaya suami bisa menafkahi istrinya, ya, supaya suami bisa menafkahi istrinya. Dan ini adalah amalan ibadah, ya, dan ini adalah amalan ibadah. Yakni ketika seseorang suami menikah, maka pernikahan itu tadi adalah ibadah, dan amalan ibadah pernikahan itu akan membuka amalan-amalan ibadah berikutnya. Di antara amalan ibadah yang dibuka oleh pernikahan itu adalah al-infaq, yakni an-nafaqah. Ta'un nafaqah, yakni memberikan nafkah kepada istrinya. Dan itu berarti apa? Itu berarti ya pekerjaan si suami, ya, aktivitas si suami dalam kesehariannya begitu ya, ada kemungkinan untuk bernilai ibadah. Maka ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan misalkan ya, orang dalam waktu pagi sampai siang sampai sore gitu ya, mayoritas waktu yang dia gunakan adalah untuk bekerja. Ya, ketika dia belum menikah maka khalas bekerja untuk diri sendiri ya nih. Tapi ketika dia sudah menikah, ketika dia menafkahi istrinya, maka ketika dia meniatkan ya menafkahi istrinya dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, karena dia mengetahui bahwa yakni al-luqmah, makanan yang dimasukkan atau yang diletakkan di fimroatik ya, di mulut dari istrimu itu adalah sedekah gitu ya. Dia mengetahui bahwa ini akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Itu berarti mayoritas aktivitasnya di pagi, siang dan sore itu bisa bernilai ibadah. Walaupun dia bekerja secara yakni itu bukan ibadah ya, pada asalnya itu bukan ibadah. Dia bekerja sehari-hari misalkan bisnis, sehari-hari misalkan dia berdagang, sehari-hari misalkan dia petani, sehari-hari misalkan dia macam-macam pekerjaan kaum muslimin, masya Allah, betul tidak ya? Akan tapi ketika syariat itu menjanjikan pahala bagi orang yang meniatkan untuk beribadah dengan dia memberikan nafkah kepada istrinya, maka ya itu berarti orang tersebut telah menjadikan atau mengubah aktivitas utamanya di pagi, siang, dan sorenya tersebut, atau bahkan malam. Sebagian kaum muslimin kerjanya malam hari, betul tidak? Aktivitasnya tersebut menjadi bernilai pahala, menjadi bernilai ibadah. Masya Allah. Lihat bagaimana syariat itu membuka pintu gerbang kebaikan. Setelah pintu gerbang kebaikan sebelumnya dibuka, akan terbuka banyak pintu gerbang setelahnya, pintu gerbang kebaikan setelahnya. Taib. Ini maqasid yakni maqasid tabaiyah yang berapa tadi? Yang kedua ya.
Sekarang maqasid tabaiyah yang ketiga, kita ringkas saja, yaitu terwujudnya ketenangan, ketentraman, ya. Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang yakni banyak disebutkan oleh orang-orang begitu ya. Yakni tahqiqus sakan wal mawaddah warahmah. Terwujudnya ketenangan, ketentraman dan rasa cinta antara suami dengan istri dan juga rahmah antara suami dengan istri, ini maqasid tabaiyah yang ketiga. Itu dalilnya diantara yang disebutkan tadi ya, ayat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, Allah menjadikan di antara kalian itu mawaddah dan rahmah, yaitu rasa cinta dan rahmah, rasa kasih sayang. Yang ini kemudian tadi yang telah kita sebutkan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan mawaddah adalah jima dan rahmah adalah walad, yaitu anak. Maka ini tentunya adalah maqasid, ya, adalah maqasid. Yani maksud dari orang nikah itu supaya tentram, supaya bisa saling mencintai antara suami dan istri tersebut dan saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri tersebut. Jadi pernikahan akan menjadi tidak bernilai atau yakni tidak sesuai dengan maksud syariat kalau kemudian orang nikah tapi kerjanya berantem terus gitu ya. Betul tidak? Nauzubillah min dzalik. Ketika seseorang itu nikah tapi kemudian kesehariannya bersama istrinya cekcok isinya. Keseharian dengan suaminya itu ya adu argumen, perang mulut. Keseharian antara suami dan istri tersebut itu bukan malah menjadikan rumahnya seperti taman surga, akan tapi menjadi seperti parit neraka. Maka ini tentunya tidak sesuai dengan maksud syariat. Ketika seseorang, bisa jadi ketika nikah, kepikiran, Masya Allah ini adalah ibadah. Anda melaksanakan pernikahan ini dalam rangka untuk yakni menjalankan syariat Islam. Ini bagian dari syariat Islam, Masya Allah. Meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah pernikahan, isinya tengkar. Apalagi KDRT, ya, apalagi pukul memukul, macam-macam dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Maka ini berarti dia tidak mewujudkan maksud syariat yang penting ini. Walaupun kita sebut dia maqasid tabaiyah, maqasid sekunder, tapi sama-sama penting. Ya, cuma dia disebut sekunder karena ini sangat terkait dengan perilaku individu atau interaksi individu si suami dengan si istri, begitu ya. Jadi yakni ketika seseorang menikah, maka harus dia merenungkan di antara tujuan yang dikehendaki oleh syariat ketika dia menikah adalah terwujudnya ketentraman ya antara suami dengan istri tersebut. Terwujudnya cinta antara suami dengan istri tersebut. Terwujudnya ya rahmah antara suami dengan istri tersebut. Sehingga yakni ketika kemudian misalkan ada masalah, maka tentunya kita harus saling menahan, jangan sampai kita bermudah-mudahan kemudian yakni bertengkar begitu ya, adu argumen dan seterusnya. Ini sebagaimana misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu bergaulah dengan mereka, yakni dengan istri dengan al-ma'ruf, dengan perkara yang baik, dengan interaksi yang baik. Ya, dan para ulama telah banyak memberikan contoh. Ini mungkin ya yakni bisa kita jadikan kajian berikutnya atau kajian kitab yakni yang bisa kita bahas nanti, membahas al-isyrah bainaz zaujain, yakni interaksi ya yang ideal antara suami dengan istri, itu banyak sekali dibahas oleh para ulama ya. Tapi di sini kita lihat kaidah utamanya adalah sebagaimana yang disebutkan di ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah mereka, bergaulah dengan mereka dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang baik. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak cukup sampai di situ, tapi kemudian dijelaskan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Baik. Jadi di sini ditafsirkan atau dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan al-ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini ya dengan penjelasan yang
yakni bersifat mengantisipasi. Ini diantara yakni bagaimana tafsir yang kita lihat di Al-Quran ya. Yakni menafsirkan ayat yang lain atau hadis menafsirkan ayat dengan cara mengantisipasi. Kalau misalkan diperintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, bergaulah dengan mereka, pergaulilah mereka dengan ma'ruf, maka kemudian orang akan berpikir, taib, orang akan membayangkan apa itu ma'ruf. Kemudian diantisipasi, ditutup jalan ketika orang tersebut kalau menuju jalan tersebut akan tergelincir menuju kepada perkara yang tidak ma'ruf. Ya, kemungkinan orang tidak mempergauli istrinya dengan ma'ruf adalah ketika orang tersebut benci dengan istrinya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallaha fihi khairan katsira. Kalau kalian itu benci mereka atau tidak menyukai sesuatu dari mereka, terlalu cerewet misalnya begitu ya. Terlalu cerewet misalnya, atau misalkan fisik misalkan begitu ya, tidak suka sebagian fisiknya, tidak suka terlalu cerewetnya, tidak suka terlalu ini, terlalu itu, tidak ada yang sempurna, betul tidak? Tidak ada yang sempurna. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian itu tidak menyukai sebagian dari mereka, ya, sebagian dari sifat mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka mungkin kalian tidak menyukai hal tersebut, akan tapi Allah telah menjadikan di dalamnya kebaikan yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, kalau misalkan seseorang itu tidak suka dengan istrinya dari satu sisi, misalkan dari sisi fisiknya atau dari sisi cerewetnya tadi misalkan begitu ya, ini contoh aja, atau dari sisi ya makanannya nggak enak misalkan gitu ya, tapi bisa jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak ke dalam istrinya tersebut, misalkan ya lahirnya anak-anak yang soleh dari istrinya. Misalkan ya istrinya tersebut selalu mengingatkan suaminya untuk bertakwa kepada Allah, menyemangati suaminya untuk menuntut ilmu syar'i, sangat kooperatif dalam masalah yakni kehidupan sehari-hari, keseharian suaminya, sangat pengertian terhadap suaminya, mengalah gitu ya dan seterusnya. Walaupun cerewet tapi mengalah. Bisa tidak? Bisa jadi. Nah, maka yakni ini menunjukkan bahwa maqasid atau maksud dari ya salah satu maksud dari pernikahan itu adalah terwujudnya ketentraman, terwujudnya ketenangan. Dan syariat telah memberikan solusi tadi, ya, fa in karihtumuhunna. Jadi dengan kata lain, ya, ketika yakni di ayat tersebut dijelaskan bergaul dengan istri secara ma'ruf, gimana caranya? Atau sama ya, istri bergaul dengan suami. Bisa jadi istri gak suka sebagian yakni sifat dari suaminya, terlalu males gitu ya, atau terlalu misalkan kasar, atau suka marah-marah, atau macam-macam, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika syariat menjelaskan setelah menyebutkan ma'ruf, kemudian dijelaskan fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci mereka, itu berarti apa? Ini isyarat bahwa pasti ada aja yang dibenci, pasti ada aja yang dibenci. Kita mau mencari seperti apa lagi? Yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Betul tidak? Pasti ada kekurangan. Bahkan para ulama pasti ada kekurangan ketika interaksinya dengan istrinya atau interaksinya dengan suaminya. Karena bisa jadi ulamanya perempuan. Betul tidak? Sangat mungkin ulamanya perempuan. Atau ulamanya laki-laki. Pasti ada kekurangan. Walaupun itu ulama. Walaupun itu sahabat. Ya. yakni tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Pasti ada kekurangan. Akan tapi bagaimana kita yakni berusaha memperbaiki diri, berusaha memahami ya pasangan kita dan seterusnya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Baik. Ini maqasid yang keberapa ini? Intinya kesekian ya, keempat mungkin Anda lupa ya, maqasid tabaiyah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah pernikahan. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Akan tapi sebelum kita akhiri kajian kita, Ana hendak mengingatkan ya kepada kita semua bahwa nikah itu adalah ibadah. Ya, nikah itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah, kita harus memperhatikan. Ya, ini tuntunan syariat dalam masalah ibadah, ya, tuntunan dalam masalah pernikahan apa saja itu yang kita bahas di ilmu fikih, betul tidak? Itu harus kita perhatikan
Kenapa? Karena tidak mungkin maksud-maksud syariat yang tadi kita bahas, tidak mungkin itu terwujud kecuali kita mewujudkan hukum-hukum syar'i yang telah diperintahkan oleh syariat. Ya, setiap hukum syar'i itu adalah untuk mewujudkan maksud-maksud syariat yang telah kita bahas dari tadi. Jadi sekali lagi nikah itu adalah ibadah, bahkan ya nikah itu adalah ibadah yang paling, yakni di antara ibadah yang paling tinggi derajatnya. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Abidin, ya, Ibnu Abidin rahimahullah ketika beliau menuliskan kitabun nikah, maka yakni beliau berkata bahwa nikah laisa lana ibadah syuri'at min ahdi Adam ilal an thumma tastamiru fil jannah illa nikah wal iman. Ya, Ibnu Abidin rahimahullah seorang ulama Hanafiyah, ketika beliau menulis kitab fikih beliau kemudian sampai kitabun nikah, bab nikah, beliau berkata laisa lana ibadah, kita yakni kaum muslimin dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman, laisa lana ibadah syuri'at min ahdi Adam ilal an, tidak ada ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, thumma tastamiru fil jannah, dan kemudian sampai berlangsung sampai lanjut sampai ke surga, kecuali dua, yaitu an-nikah yaitu an-nikah wal iman. Yang pertama adalah an-nikah, pernikahan, dan yang kedua adalah iman. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam menikah dengan Hawa, dan ya terus demikian anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya, pernikahan terus disyariatkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, terus disyariatkan sampai umat Nabi Muhammad SAW pernikahan disyariatkan. Bahkan sampai jannah. Di jannah, ya, ketika suami dan istri tersebut adalah suami istri di dunia, ketika dua orang tersebut adalah suami istri di dunia, maka mereka juga suami istri di surga. Kalau sama-sama masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua al-iman, yakni akidah, yakni tauhid. Tidak ada perbedaan akidah dan tauhid antara, ya, seluruh nabi dan rasul, semuanya sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari kesyirikan. Taib. Jadi nikah itu adalah ibadah, dan ibadah bahkan tidak hanya sekedar ibadah, akan tapi ibadah yang disyariatkan sejak awal zaman hingga akhir zaman, bahkan hingga jannah. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita di malam ini. Ya, kita akan masuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan maka bisa dituliskan di kolom chat, ya. Nah.